Ya. Rasanya baru kemarin lihat saya tugas ini muncul lagi ya Bapak Ibu Saudara. Semoga tidak bosan sama saya. Puji Tuhan. Ya, saya kemarin diberkati dengan firman Tuhan bagaimana kita mengubah belief kita dalam satu situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan. Pagi ini saya rindu, saya share firman Tuhan yang saya dapat juga untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya kita mengubah belief kita. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ini mungkin Bapak Ibu Saudaraku sudah familiar sekali dengan cerita ini. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diperkirakan 6 kilo, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, ini situasi bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menyeberang dan di perahu itu tidak ada Tuhan Yesus. Dan situasinya adalah ketika mereka sudah mendayung sampai di tengah danau, mungkin kira-kira terjadi satu kejadian laut bergelora karena angin kencang. Nah, bagaimana dengan hubungan yang saya sampaikan di awal bahwa penting sekali mengubah belief seperti yang disampaikan Bapak Pendeta kita, Pak Oscar. Situasi tidak bisa dirubah oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka sudah ada di tengah danau dan terjadi angin kencang, terjadi laut bergelora. Para penumpang di situ adalah orang-orang yang ahlinya bahkan di laut, ini kan di danau. Mereka ahlinya ahli, katanya begitu. Tetapi ternyata ketakutan juga menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, seperti yang kita alami, pandemi ini situasi yang tidak bisa kita rubah. Tetapi bagaimana murid-murid Yesus mengerjakan sesuatu yang luar biasa, lalu di ayat yang ke-21 disampaikan, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi di tengah danau, terus mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, ketakutan mereka. Tetapi Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan perahu itu sampai. Nah, bagaimana kita melihat perkara ini menjadi satu berkat bagi kita, bahwa ternyata mengubah belief itu sangat penting. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-21, ini saya senang sekali ceritanya. Lalu dengan senang hati mereka menerima dia ke dalam perahu. Dan saat itu juga perahu mereka itu sampai ke tempat tujuannya. Terjadi laut bergelora, terjadi angin kencang, terjadi ketakutan, ngeluh di perahu itu. Tetapi firman Tuhan di ayat yang ke-21, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ketika mereka melihat Yesus,
Lalu dengan senang hati mereka menerima dia setelah Yesus memperkenalkan dirinya. Aku ini jangan takut. Apa yang saya dapat dari firman ini yang mau sampaikan bagi kita semua, yang juga bagi saya secara pribadi berkat yang saya dapat. Mereka tidak bisa merubah angin kencang, laut bergelora. Tetapi yang bisa mereka rubah adalah ketika mereka bertemu Yesus, ketakutan itu berubah menjadi senang hati, menjadi sukacita. Bagaimana di situasi yang ombak bergelora, anginnya begitu kencang, dalam sekejap ketakutan dirubah menjadi senang hati, dirubah menjadi sukacita. Ini harus menjadi rema bagi kita semua. Jadi yang kita bisa rubah kan bukan keadaan sekitar. Mungkin situasinya ya corona seperti ini, ya pandemi seperti ini, ya secara ya ada harapan itu akan berangsur-angsur menjadi pulih, menjadi sembuh. Yang sangat bisa kita lakukan adalah mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Karena itu Tuhan anugerahkan sebagai berkat bagi kita untuk menemukan firman Tuhan, menemukan Tuhan dan mengubah bagaimana hati dan pikiran kita. Mungkin ada yang khawatir, tapi firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir segala hal, tapi nyatakan keinginan kita kepada dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, harusnya yang menjadi belief kita adalah firman Tuhan. Jadi murid-murid Yesus menemukan Yesus, bertemu dengan Yesus, mengubah ketakutan menjadi kesenangan, menjadi sukacita. Beribadah menjadi satu kesukaan. Ya, karena situasinya sulit, terus bilang, mana bisa saya berdoa di situasi yang sulit, mana bisa saya beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, karena situasinya sulit, situasinya menakutkan, karena sudah sampai kepada mati dan hidup. Tapi pagi ini, Bapak Ibu saudaraku, kita mendengar firman. Ketika kita mengubah belief, disampaikan, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke tujuan. Nah, tentunya kita rindu ketika kita ada pokok doa, ada pergumulan, ada kerinduan kita, ada kesulitan kita, bagaimana kita selesai dengan perkara yang sedang kita doakan, dan mungkin setelah selesai ada pergumulan yang lain lagi. Tetapi satu firman Tuhan pagi ini, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Gelombangnya mungkin masih ada, angin kencangnya mungkin masih ada, tetapi kita sampai ke tujuan dengan percepatan daripada Tuhan. Tadi pagi waktu mempersiapkan tools, HP, terus mempersiapkan laptop untuk baca firman Tuhan, internetnya ada gangguan, Bapak Ibu saudara, dan waktunya sudah sangat mepet, sekitar kurang 4 menit. Nah, dalam hati saya ini apalagi gitu kan, karena ada komando dari Bang Mora, Senin cerita firman ya, gitu. Terjadi gejolak karena internetnya trouble. Lalu istri saya bilang, pakai kuota toh. Ya, kuota saya ini karena di rumah ada wifi, cukup diisi 2 giga 1 bulan, 15.000. Apa cukup, gitu kan? Dalam hati saya, Tuhan ini ada tugas, Tuhanlah ya, gitu kan. Sebentar begitu dalam hati saya. Saya ulang lagi perahu itu sampai ke tujuan, internetnya nyambung lagi, puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku, yang bisa kita rubah adalah hati kita, yang bisa kita rubah adalah pikiran-pikiran kita karena menemukan Tuhan, karena menemukan firman Tuhan, karena menemukan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih